warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. 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 Kami dari kelompok 6 PDB 75 akan melakukan kunjungan interaktif ke 6 tempat ibadah di Royal Residence. In diversity, there is beauty and strength. Keberagaman adalah anugerah yang memperkaya bangsa. Di tengah perbedaan, kita belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Dalam upaya memahami dan menumbuhkan toleransi, kami memulai sebuah perjalanan penuh makna. Kunjungan interaktif ke 6 tempat ibadah. Ya, jadi kalau terkait dengan toleransi di tempat ini, memang lokasi ini dibuat khusus, ya dibuat khusus. Kenapa kok dibuat khusus? Karena ini ada sejarahnya. Jadi ada sedikit sejarahnya, kalau saya boleh katakan secara sederhana saja. Jadi memang sebelumnya ini itu ada yang meminta untuk lahan tempat ibadah, yaitu Kristen, demikian juga teman-teman Muslim. Cuma waktu itu pengembang keberatan. Kenapa? Karena kalau melakukan izin itu akan mendatangkan kecemburuan bagi bagi pemeluk agama lain. Nah, oleh karena itulah kemudian pengembang memberikan tantangan. Kalau memang mau, ya oke, kami sediakan lahan, silakan agama yang ada di Indonesia membangun di situ. Itulah sebabnya kemudian di sini disediakan lahan, ini fasum yang bisa dipakai untuk tempat ibadah. Jadi ada 6, waktu itu ada 6 memang, 6 agama yang diakui, dan oleh karena itu masing-masing mendapatkan lahan. Gitu, gitu sebenarnya singkatnya. Sejauh ini kalau kita melakukan upacara agama, misalnya gereja melakukan Natalan atau Paskah, itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Demikian juga teman-teman Muslim ketika ada sholat Id, it's okay, tidak apa-apa. Teman-teman Hindu, Buddha juga tidak apa-apa. Jadi kenapa kok tidak apa-apa? Karena kita punya forum. Jadi ada satu forum komunikasi, sehingga ketika tempat ibadah mengadakan acara, itu diinfokan. Dengan diinfokan itu maka kemudian saling memberitahukan ke umatnya bagaimana mensikapi. Sehingga oleh karena itulah sejauh ini tidak ada benturan sama sekali. Jadi kalau untuk kegiatan bersama memang pernah atau bukan pernah tapi setiap malam berakatan kita akan mengadakan doa bersama. Jadi setiap malam berakatan mengadakan doa bersama itu yang ada. Kemudian dulu sebelum pandemi bahkan ada yang kita lakukan bersama yaitu membuat musik angklung bersama-sama untuk ngisi yaitu malam berakatan itu. Itu yang ada. Kemudian event-event tertentu kadang-kadang kita saling memberitahukan untuk mengundang terlibat di situ. Gitu. Itu yang kami lakukan selama ini sih. Gitu. Jadi kalau pengalaman pribadi saya, sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak terlalu asing. Kenapa? Karena keluarga saya juga campur. Jadi keluarga saya ada yang Muslim, ada yang Konghucu, itu yang ada. Bahkan dari keluarga besar ada yang haji juga. Jadi saya sih sudah biasa. Nah kalau umat di sini juga sudah terbiasa. Jadi sudah mulai tahun 2019 berada tempat ini. Jadi sudah mulai terbiasa mereka membangun relasi itu. Jadi ketika ada acara di kelenteng, kadang-kadang mereka datang juga ke kelenteng. Gitu. Itu yang ada. Itu yang memang kita mulai membiasakan untuk hidup bersama begitu sih. Gitu. Kalau terkait dengan waktu bersamaan, maka biasanya persoalan itu ada terkait dengan parkiran. Itu yang menjadi persoalan. Nah kalau itu persoalannya, maka di sini ada solusinya. Oleh karena itu di sini kalau kalian memperhatikan itu ada lahan parkir di depan rumah ibadah masing-masing, tetapi bisa dimungkinkan untuk menggunakan tempat yang lainnya di sini. Nah kalau di sini tidak cukup, bisa menggunakan tempat parkiran yang ada di ruko. Di depan tuh. Kalau itu pun juga tidak cukup yang dekat ruko yang dekat sini, maka bisa juga menggunakan fasilitas club house. Jadi terkait dengan parkir itu bisa teratasi karena itulah salah satu biasa pemicu yang gesekan itu. Tetapi terkait dengan ritual katakanlah, maka di sini memang ada sebuah dalam tanda kutip kesepakatan bahwa suaranya itu tidak boleh terlalu keras keluar. Itulah sebabnya kalau teman-teman melihat di masjid itu tidak ada toa di atas yang bersuara keras sekali, tidak ada. Karena itu kesepakatan kita untuk apa menjaga atau menghormati satu dengan yang lainnya. Nah demikian juga misalnya ketika teman-teman kita Hindu, karena kita di sebelah kan Hindu, itu ada acara, kita tahu juga mereka ada acara jam berapa. Nah itu jika kita mengatur suara gitu aja. Nyepi gitu. Ya nyepi. Kalau nyepi kan mereka di rumah masing-masing. Nah waktu sholat itu waktu apa mereka ada sembayangan khusus itu, ya kita tahu sih. Tapi biasanya selama ini sih hampir tidak pernah bersamaan dalam jumlah yang sangat banyak. Paling 2 tempat ibadah is oke lah, masih 2 masih oke. Gitu. Jadi kalau saya pribadi gini, bahwa pendidikan toleransi ini penting. Kenapa? Karena Indonesia itu kan sangat beragam. Nah persoalan utama sebenarnya adalah karena kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua,
tahu apa agama yang lain seperti apa. Yang kedua adalah kita juga tidak tahu agama kita seperti apa secara utuh. Itu persoalan kita sebenarnya. Nah, sehingga melalui acara atau melalui kegiatan bersama ini, maka yang pertama kita semakin sadar tentang agama yang kita imani seperti apa. Yang kedua, kita akan semakin sadar agama yang dimani oleh teman-teman kita yang lain seperti apa. Dengan kita mengetahui dua hal ini, maka kita bisa mengambil posisi yang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya semua agama itu mengajarkan yang baik. Itulah sebabnya ada titik temu di mana kita boleh tetap bisa membangun relasi meskipun keyakinan kita berbeda. Ya, contoh di rumah saya, meskipun ada yang Muslim haji, katakanlah kami biasa bergaul. Kenapa? Karena kami tahu agama saya ini Kristen dan saya tahu agama dia adalah Muslim. Sehingga oleh karena itulah ketika berbicara tentang ajaran, maka kami akan mencoba memposisikan terkait dengan batasannya. Kalau sudah mulai masuk kepada batasan yang terlalu sensitif, maka kita katakan sudah selesai. Karena kita tidak bisa ditemukan. Itu. Nah, ketika ini kita bisa tahu ya enak itu. Itu yang ada sih, yang perlu pentingnya di sini sebenarnya di situ. Itu. Jadi kalau pengharapan saya gini, saya ini mengimani bahwa sebenarnya kita ini punya niatan baik untuk bangsa ini. Itu yang saya imani. Dan oleh karena itulah maka peran pemerintah itu sebenarnya adalah memberikan ruang kepada agama-agama untuk tumbuh. Itu yang ada. Nah, masalah terkait dengan konflik yang ada itu sebenarnya bisa ditembus ketika komunikasi itu dibangun. Jadi ketika komunikasi itu terbangun dengan baik, sebenarnya banyak hal yang bisa diselesaikan bersama. Itu yang saya alami ketika saya dulu pernah pelayanan di Jombang. Jadi saya pernah Jombang 7 tahun. Jadi saya juga bergaul akrab dengan beberapa kiai. Jadi ketika ngobrol itu kami tahu bersama bahwa ada banyak persepsi yang berbeda. Nah, ini seringkali sekarang ini sulit ditembus. Kenapa? Karena sadar ataukah tidak, pemerintah mengkotak dengan aturan-aturan yang ada itu sehingga kita menimbulkan kecurigaan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau dibuatkan jembatan penghubung antar agama yang ada, komunikasi dibangun dengan baik, maka sebenarnya Indonesia punya kekuatan besar untuk memberikan satu pemahaman berbeda keyakinan itu tidak masalah. Gitu. Itu yang ada sih. Di tengah hiruk-pikuk era globalisasi, keberagaman bukanlah hal yang memisahkan, melainkan kekuatan yang menyatukan. Dari tempat-tempat ini, tempat ibadah yang berdampingan, kami belajar bahwa toleransi bukan sekedar konsep, tapi sebuah tindakan yang nyata. Setiap cerita yang kami dengar, setiap langkah yang kami ambil, mengajarkan kami untuk memahami dan menghargai perbedaan.